sini saya akan menjelaskan tentang Perkembangan politik masa demokrasi liberal. Masa liberal di Indonesia tahun 1950 sampai 1959 biasa pula dikenal dengan masa kabinet parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet yang pemerintahan sehari-harinya dipegang oleh seorang Perdana Menteri. 1. Sistem pemerintahan. Di Indonesia, demokrasi liberal berjalan dari tahun 1950 sampai 1959, mengalami seringnya perubahan-perubahan yang menyebabkan pemerintahan di Indonesia tidak stabil. Pemerintahan pada waktu itu berlandaskan Undang-Undang Sementara 1950 sebagai ganti dari Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan atau kepada parlemen. Yang ketiga, presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Yang keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau sering dikenal dengan Konstitusi Liberal. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang saja. Pada masa ini terdapat 7 kabinet yang memerintah. Yang pertama, Kabinet Natsir 7 September 1950 sampai 21 Maret 1951. B. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 23 Februari 1952. C. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. D. Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 Agustus 1953 sampai 24 Juli 1955. E. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. F. Kabinet Ali Sastro Amijojo II 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1950. G. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dari kabinet yang sudah saya sebutkan tadi, tiap-tiap kabinet itu mempunyai program kerja masing-masing. Kalian bisa lihat di buku sejarah halaman 28-30. Di situ terdapat program kerja dari kabinet masing-masing. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada kelompok kami melalui kolom komentar atau di grup WhatsApp. Sistem kepartaian. Ada 2 partai kuat dalam parlemen yang silih berganti memegang kekuasaan dalam 4 kabinet, yaitu PNI dan Masyumi. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. 3. Pemilihan umum 1945. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi, guna mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Belum dapat dilaksanakan di tahun-tahun pertama kemerdekaan, sekalipun ide tentang hal tersebut sudah muncul. Latar belakang diselenggarakannya pemilu. B. Tujuan pemilihan umum 1955. Adapun sistem pemilu yang digunakan dalam pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Pelaksanaan pemilihan umum 1955. Pada pelaksanaan pemilu pertama, Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 206 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa.
Pemilu pertama ini diikuti oleh banyak partai politik karena pada saat itu NKRI menganut kabinet multipartai, sehingga DPR hasil pemilu terbagi ke dalam beberapa fraksi. Hasil pemilihan umum 1955. 1. Hasil pemilu tahap 1 yaitu pada tanggal 29 September 1955. Berikut adalah tabel hasil pemilu tahap 1. Berikut adalah hasil pemilu tahap 2. Kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan pemilihan umum 1955. Berikut adalah kelebihan dan kelemahannya. 1. Kelebihan pelaksanaan pemilu 1955. A. Tingkat partisipasi rakyat sangat besar, yaitu kurang lebih 90% dari semua warga punya hak pilih. Lebih dari 39 juta orang memberikan suara, dan 91,5% mewakili dari para pemilih terdaftar. B. Presentasi suara yang sah cukup signifikan, yaitu kurang lebih 80% dari suara yang masuk. Padahal, kurang lebih 70% penduduk Indonesia masih buta huruf. C. Pelaksanaannya berjalan secara aman, tertib, disiplin, serta jauh dari unsur kecurangan dan kekerasan. 2. Kelemahan pelaksanaan pemilu 1955. A. Krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. B. Tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak. C. Kekecewaan di antara partai politik. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh etnis Tiongkok sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era parlementer, Kabinet Natsir. A. Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi berat sebelah pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumirto Jojo Hadikusumo. B. Sistem ekonomi Alibaba. Tujuan program Alibaba yaitu 1. Memajukan pengusaha pribumi. 2. Agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. 3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. 4. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pribumi dan non-pribumi. Programnya yaitu 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. 3. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan. 4. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. C. Gerakan Asad. Gerakan Asad merupakan gerakan ekonomi yang diprakarsai Mr. Asad yang merupakan Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Natsir. D. Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawinegara, Menteri Keuangan Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada pukul 20.00 atau jam 8 malam pada tanggal 10 Maret 1950.
Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara mengambil kebijakan memotong uang dengan cara memperlakukan nilai setengahnya. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk, hutang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT. Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Nasionalisasi perusahaan. Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Undang-Undang Nasionalisasi disahkan pada tanggal 27 Desember 1958 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23/1958 tersebut ditetapkan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia menjadi milik penuh dan bebas negara Republik Indonesia. Pemerintah membentuk Banas untuk menertibkan proses nasionalisasi. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi yaitu 1. Pada tahun 1953, pemerintah Indonesia menasionalisasi The Javase Bank menjadi Bank Indonesia. 2. Perusahaan swasta peninggalan Belanda yang mengelola listrik dilebur ke dalam PLN. 3. Pengelolaan jaringan kereta api dilebur menjadi Jawatan Kereta Api yang kemudian berkembang menjadi PJKA Perumka dan saat ini menjadi PT KAI. 4. Sektor kepentingan umum yang diambil alih adalah Jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi, Jawatan Penggadaian, dan Damri. 5. Perusahaan perkebunan Belanda diambil alih kemudian ditempatkan di bawah pengawasan Pusat Perkebunan Negara. 6. Bentuk perkembangan komersial Garuda Indonesia Airways atau GIA yang mengambil alih semua aset KNILM, anak perusahaan KLM di Hindia Belanda. 7. Perusahaan pelayaran Belanda KPM yang merupakan cikal bakal Pelni. 8. Perusahaan-perusahaan minyak seperti BPM dan Shell.